Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Musabon akan melakukan penjelasan terkait dengan materi audit. Jadi materi yang pertama terkait dengan persoalan pemeriksaan aset tak berwujud atau intangible asset. Jadi pengertian aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset ini dapat diidentifikasi jika dapat dipisahkan, muncul dari hak kontraktual atau hak lainnya. Jadi tujuan dari kita melakukan pemeriksaan aset tak berwujud yaitu terdapat 3 tujuan. Jadi yang pertama terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tak berwujud. Amortasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir, penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi yang berikut tentang audit prosedur atas aset tak berwujud. Jadi di sini dia menjelaskan terkait dengan pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Terus yang berikut minta perincian aset tak berwujud per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang menunjukkan bahwa saldo awal, penambahan, amortisasi dan penghapusan serta saldo akhir. Terus kita lanjut ke materi yang kedua terkait dengan persoalan liabilitas jangka pendek. Jadi kalau kita berbicara tentang liabilitas jangka pendek, maka kita berbicara terkait persoalan liabilitas perusahaan atau debitur kepada pihak ketiga kreditur yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Yang selanjutnya terkait dengan persoalan contoh liabilitas jangka pendek. Di sini ada beberapa contoh terkait dengan liabilitas jangka pendek. Jadi yang pertama ada utang usaha, ada pinjaman bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, voucher payable, utang dividen, pendapatan yang diterima muka, uang muka penjualan, uang muka pemegang saham, dan utang bunga. Nah, itulah contoh dari liabilitas jangka pendek. Terus terkait dengan tujuan pemeriksaan dari liabilitas jangka pendek. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Jadi yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas atau utang jangka pendek. Yang kedua, memeriksa utang jangka pendek di neraca laporan keuangan. Yang ketiga, memeriksa pencatatan utang jangka pendek. Yang keempat, memeriksa biaya masih harus dibayar. Yang kelima, memeriksa apakah kewajiban leasing atau sewa. Nah, itulah 5 tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Materi yang ketiga terkait dengan persoalan liabilitas jangka panjang. Jadi di dalam buku auditing 2013 menurut Sukrisno Agus, dia menjelaskan bahwa liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jadi untuk contoh-contoh dari liabilitas jangka pendek yaitu ada kredit investasi, utang obligasi, biasa bayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, utang subordinasi, utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau juga perusahaan afiliasi. Terus ada pinjaman breakding, dan yang terakhir ada utang dalam rangka sewa guna. Nah, itulah contoh-contoh dari liabilitas jangka panjang. Nah, terkait dengan tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka panjang,
itu dia ada 3 tujuan dari kita memeriksa liabilitas jangka panjang. Yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Kedua, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Terus materi yang keempat itu kita membahas terkait dengan pemeriksaan ekuitas. Nah, di sini ada beberapa macam ekuitas. Jadi yang pertama ada modal di store, ada laba ditahan, ada modal penilaian kembali, modal sumbangan, dan modal lain-lain. Yang terkait dengan contoh ekuitas itu ada perseroan terbatas, perusahaan perseroan, firma, dan koperasi. Berikut tujuan dari pemeriksaan ekuitas. Jadi ada beberapa tujuan dari kita melakukan pemeriksaan ekuitas itu sendiri. Jadi yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum pada neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah yang perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang, RUPS maupun dari instansi pemerintah. Nah, yang berikut materi kelima, kita membahas persoalan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Jadi tujuan dari kita melakukan pemeriksaan perkiraan laba rugi itu tujuannya pemeriksaan perkiraan laba rugi untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan akrual basis untuk mencatat pendapatan maupun beban. Yang kedua, dari tujuan dari pemeriksaan perkiraan laba rugi ini merupakan untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan dan apakah pendapatan tersebut benar-benar merupakan hak perusahaan. Materi yang berikut terkait dengan pemeriksaan subsequent event. Nah, di sini ada dua jenis subsequent event. Jadi yang pertama peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Jadi itu merupakan dua jenis dari subsequent event. Selanjutnya tujuan kita memeriksa subsequent event. Yang pertama untuk menentukan apakah ada kejadian-kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Yang kedua, untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca. Yang keempat, untuk memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat pertanggal neraca. Materi yang berikut terkait persoalan pengertian manajemen letter. Nah, manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAPI, ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang isinya memberitahukan
kelemahan dari pengendalian internal perusahaan, baik material maupun immaterial weekends yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Yang berikut terkait dengan persoalan manajemen letter. Jadi untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal akuntansi publik, kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama internal control questionnaires, yang kedua flow chart atau bagan arus dokumen, yang ketiga naratif memo. Dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian internal yang ada di perusahaan secara teoritis. Jadi itulah beberapa materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.